dan bagaimana dalam paradigma MLM ini kita memperbaiki pandangan yang salah, kemudian juga bagaimana sih kita bisa menjalankan step by step, kemudian juga um, apa banyak hal pokoknya yang akan kita pelajari malam ini dari pembicara kita, yaitu Pak Febri. Oke, Pak Febri, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan untuk membawa materinya. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Riyadi. Ya, sehat selalu Pak. Oke, teman-teman lanjut lagi ya di sisi paradigma MLM. Ya, wah MLM, multi level marketing. Ya, bisnis yang banyak orang negatif di luar sana. Bisnis apa? MLM. Wah, ngapain kamu bisnis MLM? Ya, apa tidak ada bisnis lain selain MLM? Waduh, serasa dunia ini mau runtuh teman-teman ya ketika orang ditawari atau mendengar dengan kata MLM ya. Nah, jadi yang pertama teman-teman kita harus tahu dulu, kita harus selaraskan dulu paradigma kita teman-teman ya. Nah, contoh kita bisa lihat di slide teman-teman ya. Orang di sisi yang satu melihat angka di bawah itu adalah angka 6. Nah, orang di sisi yang lain melihat angka itu adalah angka 9. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi, sudut pandang yang berbeda. Ya, jadi kita harus banyak memberikan pemahaman. Ya, nah banyak juga teman-teman, banyak juga terus terang, banyak distributor yang muntaber, ya mundur tanpa berita. Kenapa? Ketika lagi semangat-semangatnya menjalankan bisnis Greenwood, ya dapat penolakan terus dia ngapain kamu jalanin MLM? Mending bisnis inilah, mending bisnis ini, buka ini saja, ya atau cari kerja ini. Akhirnya dia down teman-teman. Ya, nah paradigma sebetulnya apa teman-teman? Ya, jadi paradigma itu adalah cara kita memandang sesuatu, ya, yang menjadi acuan cara berpikir dan tindakan kita. Ya, jadi ketika kita melihat sesuatu, ya itu adalah acuan cara berpikir dan tindakan. Ya, seperti itu. Oke, next. Nah, jadi ini harus dipahami dulu teman-teman ya. Pada dasarnya bisnis itu secara garis besar dibagi ada 3 bagian teman-teman. Oke, next. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, bisnis itu dibagi 3 apa saja. Ya, ada manufaktur, ya, jasa atau servis dan distribusi. Nah, manufaktur itu ya kita butuh modal yang besar teman-teman. Ya, manufaktur itu waduh besar sekali modalnya. Terus kemudian butuh pengalaman dan skill. Nah, risikonya besar. Ya, contohnya kita bangun pabrik, ya, kita bangun perumahan, bangun peternakan, ya, buat perkebunan itu betul-betul harus modal besar dan skill yang mumpuni teman-teman, dan tingkat resikonya besar teman-teman ya. Bayangkan kalau teman-teman bikin peternakan ayam potong ya, beli bibit 10.000 ekor terus kena penyakit mati semua 10.000 ekor karena tidak punya skill. Wah, repot teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya ya bidang jasa atau servis ya. Nah, ini juga butuh pengalaman serta skill puluhan tahun. Jadi untuk mengerti seluk-beluk bisnisnya ya. Contohnya perbankan, ya, agen properti, salon, restoran, ya, dan sebagainya, teman-teman. Salon ini harus butuh, waduh, jangan sampai teman-teman buka salon pengalaman mencukur orang baru sekali 2 kali. Wah, itu bisa dijadikan rambut orang, rambut pelanggan itu bisa jadi jalan tol nanti, ya, uji coba yang ketiga. Ya. Nah, kemudian distribusi, ya. Distribusi terbagi lagi teman-teman menjadi 3. Ya, ada distributor eksklusif, distributor insentif, dan distributor selektif. Oke, next kita bisa lihat. Ya, namun di paradigma ini kita lebih banyak membicarakan tentang 3 jenis distributor, teman-teman. Ya, nah distributor eksklusif. Ya, nah, contohnya seperti apa? Ya, ATPM teman-teman, agen tunggal pemegang dagang, kayak Honda, ya, motor Honda, ya, Yamaha, Suzuki, ya, terus produk Samsung,
ya. Kemudian Aqua, ya, banyak teman-teman, ya. Polytron, ya. Itu mereka tergolong masuk distributor eksklusif. Ya, kembali lagi teman-teman, ketika kita ingin menjadi agen tunggal pemegang dagang, ya, kita harus mengeluarkan sejumlah finansial, ya, untuk mendapatkan hak tersebut, ya. Nah, beralih lagi kemudian di distributor intensif. Nah, contohnya seperti apa teman-teman? Pemilik franchise atau waralaba, ya, seperti Alfamart, Alfamidi, ya, Indomart, ya, dan lain-lain, ya. Nah, kembali lagi, ya, harus mengeluarkan sejumlah finansial untuk mendapatkan lisensinya, ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada yang ketiga teman-teman, distributor selektif. Nah, distributor selektif itu apa? Distributor network marketing, atau orang lebih kenal dengan multi level marketing, atau bisnis yang banyak sekali orang di luar sana memandang sebelah mata, menyepelekan, ya. Nah, jadi jenis distribusi yang ketiga yang paling memungkinkan untuk dijalankan, ya, karena tanpa modal besar, ya, tidak perlu skill, ya, tidak perlu pengalaman, ya. Jadi semua orang, semua kalangan terbuka untuk menjalankan bisnis multi level marketing. Apakah dia itu seorang dokter, apakah pengacara, apakah artis, apakah tamat SD, apakah pengangguran, apakah guru, apakah karyawan, semua boleh teman-teman, ya. Karena kalau di bisnis multi level marketing lebih banyak dianjurkan salah, ya, banyak-banyak melakukan kesalahan agar mengetahui kebenaran. Namun kalau di beberapa bidang lain kita tidak boleh melakukan kesalahan teman-teman, ya, harus selalu benar, benar, dan benar. Oke, next. Nah, paradigma MLM, ya, ini yang, aduh, yang saya tahu, yang saya rasakan dan teman-teman rasakan di lapangan, ya, kontroversial teman-teman, ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ya. Namun lebih banyak yang kontranya dibanding yang pro, ya, seperti itu. Oke, next. Nah, betul teman-teman. Jadi silakan dibaca di slide masing-masing, ya. Ada, ya, paradigma MLM isinya indoktrinasi, cuci otak dengan janji muluk tentang impian, ya, ada markup harga produk, ya, bisnis tipuan, produk tidak laku jadi di MLM kan, tidak profesional, usaha jualan harus punya banyak relasi, butuh waktu lama, sukses, merugikan yang bergabung, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang lebih ekstrim teman, MLM itu haram, ya. Wah, itu yang paling ekstrim, ya. Oke, next. Kita bedah satu-satu teman-teman, ya. Nah, yang pertama, katanya itu usaha jualan atau sales. Nah, namun faktanya adalah membangun organisasi bisnis, ya, atau belajar membangun yang namanya aset, ya. Nah, jadi saat kita menjalankan bisnis Greenwood, kita bukan menjadi sales teman-teman, ya, sales panci, sales regulator yang harus datang dari rumah ke rumah, ketok-ketok, ya. Nah, harus, permisi Pak, selamat sore, ya, saya dari perusahaan Greenwood, ini ada produk bagus Pak, namanya blueberry juice, ya. Bukan seperti itu teman-teman, ya. Namun di bisnis Greenwood melalui J1 System, ya, itu bagaimana kita membangun organisasi bisnis kita teman-teman, ya. Jadi organisasi bisnis itu tidak hanya di satu daerah teman-teman, di beberapa daerah pun kita bisa ekspansi, ya. Jadi ketika organisasi bisnis sudah terbangun, ya, dan menduplikasi cara kerja di J1 System, ya, melakukan 3 prinsip dasar, ya, maka organisasi bisnis kita itu akan menjadi aset produktif untuk kita ke depannya. Oke, next. Nah, selanjutnya kita bisa lihat. Nah, katanya produk tidak laku, ya, jadi di MLM kan. Waduh, ini ekstrem teman-teman, ya. Nah, faktanya produk-produk Greenwood itu kualitasnya plus-plus teman-teman, ya, grade A, ya, produknya standarisasi 6J, ya, dan sangat jarang perusahaan-perusahaan sejenis dari Greenwood itu memiliki standar 6J dari FDA.
ya, mendapatkan sertifikasi FDA USA setiap tahun, dapat ISO, ya, perusahaan direct selling Asia Pasifik terbaik, ya, 10 produk terbaik Asia Pasifik. Loh, katanya produk tidak laku. Namun faktanya menjadi produk terbaik Asia Pasifik, ya. Produk menggunakan sistem nanoteknologi. Produk tersebar di 46 negara, ya. Perusahaan yang memiliki produk terbanyak saat ini. 300-an lebih item produk, ya, yang tersebar di 46 negara, teman-teman. Ya, yang masuk ke Indonesia saja itu wah, luar biasa banyak sekali produk-produk Greenwood. Ya. Nah, jadi produk Greenwood itu kualitasnya plus-plus, teman-teman. Bukan karena tidak laku jadi di MLM kan. Ya, justru karena di MLM kan karena untuk memutus banyak sekali rantai-rantai distribusi. Ya, oke, next. Nah, selanjutnya kita bisa lihat. Nah, katanya MLM, apa itu MLM? Usaha tidak profesional, ya, bisnis cari-cari orang, ya. Nah, faktanya teman-teman, ya, faktanya ini bukan saya yang berbicara, faktanya bukan leader-leader Anda semua yang berbicara, namun yang berbicara ini adalah Robert T. Kiyosaki, ya, pakar finansial dunia, gurunya orang-orang kaya di Amerika, ya. Di dalam sebuah buku judulnya The Business School, ya, halaman 6, Robert T. Kiyosaki mengatakan apa? Orang-orang yang saya temui adalah orang-orang yang paling cerdas, baik hati, beretika, bermoral, dan profesional yang pernah saya jumpai dalam seluruh perjalanan bisnis saya. Nah, ini di dalam bisnis MLM, teman-teman. Jadi orang-orang MLM itu adalah orang-orang yang humble, teman-teman. Orang-orang yang memiliki rendah hati. Ya, orang-orang yang cerdas, baik secara emosional, baik secara intelektual, ya, baik hati, ya, mereka memiliki etika, bermoral dan profesional, teman-teman. Oke, next. Jadi malam ini kita sebagai distributor Greenwood, distributor MLM harus berbangga, teman-teman. Ternyata bisnis MLM itu wah, betul-betul profesional, teman-teman. Ya, jadi wah, tidak penting orang mau berbicara apa. Yang jelas Greenwood profesional. Ya, seperti itu. Nah, katanya markup harga produk. Wah, MLM harganya murah. Nanti di MLM kan terus harganya jadi mahal. Wah, padahal teman-teman, ya, menurut statistik biaya distribusi rata-rata perusahaan berskala besar itu 60 sampai 80%. Ya, karena kenapa? Karena jalurnya, teman-teman. Ya, dari pabrik, ya, masuk ke importir, turun ke distributor wilayah, nah, masuk ke distributor kota, ya, kemudian masuk lagi ke sales-salesnya, terus ada grosirannya, masuk ke toko sampai ke tangan konsumen. Belum lagi ditambah biaya iklan dan hadiah, undian, biaya televisi, biaya pamflet, baliho, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu, ya, biaya distribusinya itu 60 sampai 80%. Loh, katanya MLM markup harga produk. Ternyata yang di markup siapa? Yang mana sebetulnya, ya? Oke, next. Nah, faktanya, ya, biaya-biaya yang tadi itu dipangkas, teman-teman. Ya, importir distributor, ngapain importir distributor? Nggak perlu, ya, dipangkas semua. Jadi mengefisiensikan konsep distribusi. Jadi dari pabrik, ya, langsung ke tangan konsumen, ya, bahkan konsumen, kita sebagai distributor, kita konsumen juga, ya, karena kita pakai produk Greenwood bagus, kita cerita ke orang, ya, orang akhirnya beli, orang jadi konsumen, kita distributor dan sekaligus konsumen juga. Kemudian mendapatkan banyak reward, ya, banyak reward dari biaya-biaya distribusi yang dipangkas, biaya iklan, biaya pamflet dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi diefisiensikan, teman-teman. Nah, ini yang harus kita pahami, teman-teman, ya. Ini yang harus kita pahami. Nah, beruntungnya, ya, perusahaan Greenwood, ya, banyak perusahaan network di luar sana yang mereka selalu bergantung dengan pabrik, ya. Jadi mereka buat perusahaan MLM, kemudian kerjasama dengan pabrik, baru turun ke distributor. Jadi harga ditentukan oleh pabrik. Nah, beruntungnya kalau di Greenwood, ya, Greenwood punya pabrik sendiri, ya, bahan baku sendiri, dan dipasarkan sendiri.
Seperti itu. Oke, next. Nah, katanya merugikan yang bergabung belakangan. Ya entah kalau di luaran sana ya ada yang bergabung belakangan. Namun biasanya yang merugikan yang bergabung belakangan itu biasanya money game. Ya, money game. Nah, kalau di Greenwood faktanya itu menguntungkan secara adil. Contoh, ya, Anda peringkat silver. Ya, Anda sponsori A menjadi gold, ya. Anda mensponsori B, ya. B karena omsetnya besar, perkembangan jaringannya cepat, ya, semangatnya luar biasa. Si B menjadi seorang diamond. Anda masih posisi silver. Jadi yang diuntungkan padahal Anda duluan bergabung daripada A dan B. Nah, pertanyaannya yang diuntungkan siapa? Ya, jadi faktanya menguntungkan secara adil. Jadi Greenwood menghargai kerja keras teman-teman semua. Jadi tidak penting Anda mau bergabung lebih awal, ya. Kalau Anda bergabung di awal terus Anda tidak gerak, nah orang-orang yang Anda sponsori justru malah pergerakannya yang cepat, mereka akan yang lebih duluan, ya. Mereka akan mendapatkan bonus besar, ya. Mereka akan menerima reward, ya. Jadi bukan merugikan yang bergabung belakangan, ya. Oke, next. Nah, katanya, wah ini yang lebih ekstrim teman-teman, ya. Wah oke, kita back dulu. Ya, ini yang lebih ekstrim. Katanya doktrin, wah jangan ikut MLM, itu didoktrin, ya. Pokoknya masalah impian itu janji-janji, wah punya mobil, punya rumah, jalan-jalan ke luar negeri dan lain-lain, ya. Seperti itu, banyak yang seperti itu teman-teman di luar sana, ya. Nah, faktanya adalah kita di bisnis Greenwood bukan diajarkan bagaimana menjual yang baik. Ya. Pernah teman-teman diajarkan cara menjual yang baik dengan sponsornya? Pasti tidak pernah. Ya. Namun bagaimana membangun kualitas distributor? Yang selalu diajarkan, kalau saya dengan sponsor saya Ibu Mugi, ya, selalu diajarkan bagaimana merubah karakter menjadi lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Bagaimana kita menjadi leader yang amanah, ya seperti itu. Jadi bukan, saya tidak pernah diajari sama Bu Mugi, Pak Febri, ayo ini cara jualan yang baik seperti ini Pak, cara jualan. Tidak pernah, ya. Tetapi beliau selalu memberikan input positif, ya, membangun kualitas kepribadian kita menjadi lebih baik. Karena kenapa? Karena di bisnis Greenwood kita akan banyak berhubungan dengan orang-orang, teman-teman. Tidak menutup kemungkinan, ya, di jaringan kita nanti ada dokter, ada pengacara, ya, ada artis, ya. Kalau karakter kita kurang bagus, ya, nah bagaimana kita mau berhubungan dengan mereka? Ya, jadi membangun kualitas distributor melalui buku-buku. Ada The Business School, ada Cash Flow Quadrant, ya, ada David J. Schwartz berpikir dan berjiwa besar, ya. Nah, ini di chapter 16 di situ ada, tidak penting kondisi masa lalu Anda seperti apa, kondisi Anda yang sekarang seperti apa, tetapi lihat kemana Anda akan tiba nantinya. Ya, seperti itu. Jadi tidak peduli, jangan pedulikan kondisi bisnis Greenwood kita sekarang seperti apa, yang dulu seperti apa, yang sekarang seperti apa. Tetapi lihat pergerakannya ke depan. Yang penting kita selalu yakin untuk menjadi seorang pemenang. Ya, nah ada bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Ya, buat yang bujang, ya, yang belum nikah, buku ini bagus sekali ya. Ini bisa diaplikasikan ya, bagaimana mencari istri dan mempengaruhi calon mertua. Ya, ini buku bagus sekali ya. Seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya ya, bisnis tipu menipu. Ya, waduh. Ini yang lebih ekstrim, teman-teman. Ya. Wah, apa itu MLM? Bisnis menipu. Tahu enggak yang menipu? Yang menipu adalah money game yang selalu memakai sistem MLM dan mengatasnamakan MLM. Ya, itu banyak. Ya, seperti itu. Namun faktanya di Greenwood adalah bisnis yang sangat transparan, teman-teman. Ya, kenapa saya katakan transparan? Nah, jadi dari awal marketing plan-nya jelas. Ya, untuk silver bonus sponsornya 15%, bonus pairingnya 8%. Gold bonus sponsornya 20%, bonus pairingnya 9%. Nah, seorang platinum ya, bonus sponsornya 20%, ya, pairingnya 10%. Jadi jelas.
Nah, pabrik dan kantor open house, bahkan di kantor perwakilan Jakarta ya, wah itu sebelum pandemi menyerang negara api ya, itu bahkan BOP rutin di situ dilakukan ya, seperti itu. Nah, kemudian bonus diberikan sesuai janji ya. Nah, saya sering share dengan Bu Mugi ya, bahwa tidak pernah Greenwood terlambat dalam memberikan reward kepada distributornya. Ya, jadi ini betul-betul bisnis yang transparan, teman-teman. Ya, bisnis yang fair. Ya, oke. Next, selanjutnya. Jadi tidak usah patah semangat, teman-teman ya. Jadi jawabannya sudah ada semua malam ini ya. Ketika teman-teman mendapatkan penolakan-penolakan itu. Nah, peringatan ini ya ada ya, merebaknya praktek bisnis direct selling MLM, multi level marketing palsu yang mengarah ke permainan uang, money game, telah meresahkan sekaligus merugikan masyarakat. Ya, sehubungan dengan itu, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) dengan tegas menyatakan bahwa praktek bisnis tersebut bukan direct selling atau MLM dan perusahaan pengelolanya bukan anggota APLI. Ya, jadi bisnis direct selling atau MLM bukan usaha melipat gandakan uang. Ya, kalau mau melipat gandakan uang ya cari dukun. Ya, seperti itu. Itu pun ke dukun banyak yang ketipu, teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Next. Foto. Nah, ini. Jadi harus dipahami teman-teman ya. Perbedaan bisnis direct selling atau MLM dengan money game. Direct selling, biaya pendaftarannya tidak terlalu mahal, masuk akal. Money game itu tinggi. Ya, dengan pembelian produk yang harganya tinggi ya, produk. Kalau MLM ada produk, jasa dijual, kualitas produk dapat dipertanggungjawabkan. Kalau money game tidak ada produk atau jasa yang dijual. Ya, kalau ada hanya sebagai kedok dan kualitasnya dipertanyakan. Nah, peluang keberhasilan kalau di MLM semua anggota berpeluang sama. Kalau di money game yang daftar duluan yang berpotensi untuk berhasil, akhirnya yang masuk belakangan jadi korban. Ya. Nah, kemudian penentu keberhasilan di MLM itu berdasarkan hasil penjualan produk atau jasa dan pengembangan jaringan, kemudian perlu kerja keras untuk mencapai keberhasilan. Nah, di money game berdasarkan banyaknya uang yang di-store, ya semakin banyak uang yang kita store, ya persenannya semakin besar juga kita akan dapatkan. Tidak perlu kerja apa-apa, hanya store uang dan tunggu hasilnya. Nah, kalau tidak perlu kerja apa-apa, ya mending pelihara tuyul, teman-teman, atau babi ngepet. Ya, tiap malam Jumat jaga lilin ya, kayak di film-film ya. Jadi tinggal tunggu hasil. Seperti itu saja ya. Oke, jadi saran saya teman-teman, hati-hati ya, di luar sana ini banyak sekali ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan network marketing. Saya pun juga ya kurang tahu, saya mungkin temanan di Facebook ya, apa ditawari, bahkan sampai masuk ke WA ya, tawari bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini ya. Namun saya lebih memilih memutuskan untuk tetap mengibarkan bendera hijau ya di Greenwood ya, apapun yang terjadi dengan kondisi apapun ya, saya tetap komit di Greenwood ya. Apapun bisnis di luaran sana mungkin aduh mereka selalu mengatakan bisnisnya indah ya, namun Greenwood luar biasa bagi saya. Oke, next. Nah, selanjutnya ya, kita bisa lihat, oh masih ada teman-teman ya, katanya harus punya relasi banyak. Wah, Pak, kalau mau sukses di Greenwood harus punya teman banyak, Pak. Loh, memangnya seumur hidup temannya cuma satu apa dua? Ya. Namun kalau di win-win ini enak, teman-teman. Waduh, monolognya asik ya. Nah, faktanya memberikan banyak relasi baru, ya. Nah, contohnya Pak Epsilon K. Alfatoni dan Ibu Yuliza Mugihartika memulai bisnis Greenwood dengan berapa kali gagal di network semua. Wah, saya tahu sekali perjalanan Pak Eps dan Bu Mugi ya. Ada dulu di network marketing J ya. Itu lebih waduh. Parah ya. Nah, namun hanya dalam jangka waktu beberapa tahun membangun jaringan jutaan orang, teman-teman ya, tersebar di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Dan bahkan banyak menemukan relasi baru melalui bisnis Greenwood. Ya. Nah, itu luar biasa, teman-teman. Kita banyak temukan relasi baru. Ya, banyak teman-teman baru seperti malam hari ini saya bisa kenal Pak Riyadi ya.
walaupun kita berjauhan, belum pernah bertatap muka secara langsung, ya, saya bisa dengan Pak Dewa, ya, teman-teman di Bali, dengan Pak Fahrul, teman-teman di Banjarmasin, ya, walaupun kita semua belum bertatap muka secara langsung, namun kita sudah satu komunitas, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat pendapat para ahli mengenai industri network marketing, ya. Nah, ini ada dari Jim Rohn, ya, ini orang-orang yang hebat semua teman-teman. Bahkan mereka-mereka ini mereferensikan malah mereferensikan bisnis MLM, teman-teman. Bill Clinton, ya, mantan presiden Amerika, Warren Buffett, ya. Nah, jadi Warren Buffett mengatakan the best investment I ever made, ya, investasi terbaik yang pernah saya temui, ya. Dr. Stephen R. Covey, nah ini pengarang buku Seven Step Habit, teman-teman, ya, ini bukunya bagus sekali, ya. Nah, jadi kalau para ahli saja mengatakan bahwa industri network marketing atau MLM itu sebuah bisnis yang profesional, kenapa kita tidak mau mengakui bahwa apa yang kita lakukan melalui bisnis MLM ini ada profesional, teman-teman, ya. Kita masih belum yakin 100%, ya. Kita masih takut untuk kadang menawarkan, kadang untuk memprospek, ya. Ketakutan kita masih lebih besar daripada keyakinan kita, ya. Namun saya berharap setelah kita bedah paradigma MLM malam hari ini, teman-teman jadi lebih semangat, ya. Jadi lebih mengetahui bahwa apa yang kita kerjakan melalui bisnis Greenwood adalah pekerjaan profesional, teman-teman, ya. Bayangkan penghasilan terbesar itu urutan pertama distributor MLM loh, teman-teman, ya, mengalahkan artis, pengacara, itu masuk loh di mata Najwa, ya. Jadi industri MLM itu mencetak miliarder-miliarder berikutnya. Oke, next. Nah, MLM itu banyak, teman-teman, banyak sekali, ya. Ini ada lagi, ya. Nah, saya di prospek, ya. Nah, ada juga dari ex leader Greenwood, ya, prospek ini kantornya di ini kota ini, ya, tetanggaan dengan Kendari, ya. Ini, tapi saya ketawa saja. Jadi saya cuma katakan, ya, saya cuma bilang, wah, pindah lagi, Pak. Ya, seperti itu. Ya, jalani, Pak, apa yang Bapak yakini, saya jalani juga apa yang saya yakini, seperti itu. Nah, MLM itu banyak, mengapa harus Greenwood? Oke, next. Kita bisa lihat, ya. Nah, ini teman-teman, ya, perbedaan MLM biasa dengan Greenwood. Jadi kalau MLM biasa, ya, itu pabrik, ya, biasanya, ya, ini perusahaan MLM kerjasama dengan pabrik. Kan sekarang banyak sekali, teman-teman, ya, itu iklan di Facebook itu bertebaran. Jasa maklon produk kesehatan, jasa maklon kosmetik, ya. Nah, itu banyak sekali dengan modal 50 juta itu sudah bisa. Ya, teman-teman tinggal bikin sistem MLM-nya lah. Ya, teman-teman maklon produknya sudah bisa jadi. Ya, namun pertanyaannya bertahan berapa lama? Ya. Nah, karena kalau MLM model seperti ini, harga itu dikendalikan oleh pabrik dan produsen produk, ya. Seperti itu. Namun kalau di Greenwood adalah produsen dan perusahaan MLM langsung punya sendiri. Langsung turun di distributor, teman-teman. Ya. Jadi dengan produk dan bahan baku sendiri, Greenwood memberikan kualitas terbaik, harga lebih murah, dan jaminan supply. Sedangkan MLM biasa semua dikendalikan produsen pabrik. Oke? Jadi ini yang perlu dipahami, teman-teman. Beruntungnya kita di perusahaan Greenwood. Nah, 4 pilar kekuatan bisnis Greenwood. Yang pertama, company profile, ya. Nah, company profile itu, ya, perusahaan berdiri sejak 97, ya, sudah berada di 46 negara, ya, produknya banyak, ya, dengan 8 seri produk, ya, kurang lebih 300-an item produk, ya, yang masuk ke Indonesia sekitar 40-an, ya, itu luar biasa, teman-teman. Seorang owner yang memang ahli di bidang kesehatan, ya, memadukan konsep pengobatan Tiongkok kuno dengan konsep Amerika modern, ya. Nah, kemudian the best product, teman-teman. Produknya spesifik, unik dan spesifik. Jadi di beberapa perusahaan kalau ada menderita penyakit tertentu harus dikombin. Kadang sampai 3-4 item, ya. Namun kalau di Greenwood itu ya spesifik, teman-teman, ya. Kalau untuk ginjal, ya, ada kidney. Ya, berbeda lagi, teman-teman, ada ginjal pria, ginjal wanita.
ya itu tidak bisa sama lagi ya. Nah, itu luar biasanya. Jadi penelitiannya itu berbeda, berarti Greenwood ini uangnya banyak teman-teman ya, karena untuk meneliti satu produk saja itu waduh, budget untuk biaya penelitiannya itu luar biasa banyak teman-teman. Nah, zinc juga ya, banyak di luar sana yang jual zinc, namun di Greenwood ada zinc anak, ada zinc dewasa, selenium ada selenium dewasa, ada selenium anak, multivitamin juga begitu ya. Dan luar biasa teman-teman ya. Nah, fair marketing plan yang adil teman-teman, yang menguntungkan semua orang ya. Jadi piramidanya terbalik teman-teman. Biasanya kalau piramida kerucutnya di atas, namun kalau di Greenwood piramidanya itu kerucutnya di bawah, kelebarannya itu di atas ya. Kemudian support system, nah kita beruntung teman-teman ya, di J1 system ya, kita didampingi, kita diarahkan ya, kita dilatih dengan leader-leader hebat ya, leader-leader yang sudah merasakan pahit manis, asam garamnya di bisnis network marketing ya. Ada Pak Epsilon, ada Ibu Mugi ya, kita terima kasih sekali kepada beliau-beliau ya yang sudah banyak mensupport ya kita semua untuk terus berjuang mewujudkan impian, untuk terus mengembangkan bisnis Greenwood kita yang selalu ada saat kita down. Saya tahu pasti bukan cuma saya, teman-teman di semua kota juga ya sering merasakan down ya. Namun dengan semangat-semangat petua-petua bijak dari Bu Mugi, dari Pak Epsilon, kita jadi fight kembali teman-teman, semangat kita kembali lagi ya. Karena apa yang kita perjuangkan teman-teman bukan dari pikiran kita, impian kita bukan dari pikiran lagi, namun dari hati teman-teman ya. Apa yang berasal dari hati ya akan keluar melalui pikiran dan akan dihasilkan dengan tindakan teman-teman ya. Seperti itu. Oke, next. Nah, standarisasi mutu Greenwood gila teman-teman ya. 6J ya. Nah, ini FDA ya, JAP, JEP, GMP, GCP, GLP, GSP. Ini luar biasa teman-teman. Tidak semua perusahaan memiliki ini ya. Oke, next. Nah, selanjutnya teman-teman kita bisa lihat beberapa jenis marketing plan. Ini marketing plan generasi pertama teman-teman. Waduh, ini awal-awal ada MLM ini. Ya, ini first generation ya. Biasanya menggunakan sistem matahari dan breakaway. Ya, seperti ini teman-teman ya. Sponsori orang sebanyak-banyaknya. Ya, sehingga akibatnya kita tidak fokus ya untuk membangun kaki-kaki kita ya, karena terlalu banyak teman-teman ya. Saya masih ingat di network sebelumnya sponsori ini dengan cepat 20 orang, 30 orang. Waduh, gila teman-teman ya. Nah, seperti itu. Namun kendalanya ketika sudah banyak sekali ya, kita tidak bisa fokus untuk bekerja, teman-teman. Ya. Oke, next. Nah, selanjutnya ini di marketing plan sebelum win-win ya. Nah, marketing plan ini generasi pertama ini pernah dipakai oleh Greenwood ya sebelumnya. Ini trinary ya, unilevel ya. Jadi harus 3 3 3 3 3 begitu seterusnya teman-teman ya. Dia jadinya matrix unilevel teman-teman ya. Nah, ini salah satu marketing plan generasi pertama ya. Oke, next. Nah, selanjutnya ada generasi kedua teman-teman ya, binary atau bina kanan kiri. Ya, hanya bangun kiri dan kanan, namun ini juga ada kelemahan teman-teman. Nah, tiap-tiap marketing plan itu ada kelemahan, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini generasi kedua, ada perusahaan ya yang Indonesia yang pertama kali melonsing ini, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya generasi ketiga teman-teman, ya, monoleg atau monoline sistem dari Greenwood, ya. Jadi kita buka satu jalur. A, B, C, D, E kita sponsori, ya, itu akan disusun secara sistem, itu akan menjadi satu jalur. Ya, jadi marketing plan generasi ketiga ini adalah matahari yang dimonolekan, ya, trinary yang dimonolekan, dan binari yang dimonolekan. Ini dahsyat teman-teman, ya. Ini gila. Ya, jadi kenapa satu jalur? Jadi kita jadi lebih fokus teman-teman. Ya, padahal ini kalau secara matahari ini crossline teman-teman. Namun dimonolekan ini menjadi tim kerja. Jadi tim bisnis di generasi ketiga ini itu jadi lebih solid teman-teman. Jadi lebih kokoh. Oke, next. Nah,
Nah, contohnya ini teman-teman ya, di marketing plan generasi ketiga pertama di dunia yang dimiliki oleh Greenwood ya. Ya, Anda mensponsori A, B, C, D dan E itu akan disusun satu jalur ya. A pun ketika mensponsori lagi ya, A1, A2, A3, A4, A5 itu akan disusun satu jalur. Nah, kemudian B ya, mensponsori B1 sampai B4 akan satu jalur, C juga C1 sampai C3 satu jalur, D1 dan D2 satu jalur, E1 akan satu jalur. Nah, sistemnya seperti itu. Jadi kita lebih fokus dalam mengembangkan jaringan teman-teman ya. Pokoknya kita ngebor saja terus ke bawah ya di satu jalur. Tidak perlu pusing kiri kanan ya. Tidak perlu pusing kaki ini, kaki A, kaki Z ya. Yang kita perlu pusingkan di sini adalah ya bagaimana nantinya ketika kita semua sudah berbonus besar. Nah, itu pusing juga teman-teman ya. Jadi punya masalah juga, pusing menghabiskan uang ya. Namun menghabiskan uangnya lebih bagus untuk hal yang bermanfaat ya, untuk nyumbang ke panti asuhan ya, membantu banyak orang ya. Itulah tujuan kita di Greenwood teman-teman ya. Nah, M-Plan generasi ketiga juga membantu menemukan leader ya. Jadi menemukan leader dari mana? Dari faktor sponsoring ya. Nah, faktor sponsoring ya biasanya kita di kaki-kaki kedalaman kita akan menemukan leader ya. Nah, ketika menemukan leader ya, misal A, B, C itu bukan leader. Namun ketika kita mendapatkan leader di kaki D, nah C, B, dan A biasanya akan semangat. Karena kenapa? Karena itu kan akan masuk di placement di bawah mereka. Jadi mereka akan semangat. Ya. Nah, kemudian crossline menjadi team player. Ya. Crossline yang mana? Crossline A, B, C, D, dan E itu adalah crossline. Kalau dibuka secara matahari. Atau dibuka secara trinary. Atau dibuka secara binary. Itu akan jadi crossline. Ya, itu masalah sebetulnya teman-teman. Ya, itu masalah. Ya. Nah, namun di monoleg marketing plan Greenwood yang baru, ya, nah crossline menjadi team player, ya, A, B, C, D, dan E itu akan menjadi team play. Kenapa? Karena ketika B, C, D, dan E berkembang, A juga yang akan mendapatkan bonus pairing, ya, seperti itu. Nah, M-Plan yang memberikan 2 generasi bonus teman-teman, ya. Jadi kalau di M-Plan yang generasi pertama kedua, ketika kita mensponsori A, ya, nah kita dapat bonus. Nah, A mensponsori A1, yang dapat bonusnya hanya A, yaitu bonus sponsor dari mensponsori A1. Namun kalau di M-Plan Greenwood yang sekarang, ketika kita mensponsori A, ya, kita mendapat bonus sponsor, A mensponsori A1, A dapat bonus sponsor, kita juga mendapat bonus sponsor. Jadi yang saya pelajari bahwa M-Plan generasi ketiga di Greenwood ini adalah memadukan network marketing dengan franchise bisnis. Ya. Karena untuk franchise bisnis itu presentasinya biasanya harus seragam teman-teman ya. Tidak ada itu yang 10%, 20%, 30%, tidak ada. Ya, jadi biasanya harus seragam. Jadi dipadukan ini adalah pembagiannya win-win 50-50. Ya, seperti itu. Nah, satu hak usaha melebihi 7, 15, 31 hak usaha di binari ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak teman-teman. Jadi kalau di binari biasanya kalau mau peluang bonusnya jadi lebih banyak ya. Nah, biasanya ada yang buka sampai 31 hak usaha. Padahal mereka tidak sadari teman-teman. 31 hak usaha yang mereka buka nama mereka sendiri ujung-ujungnya kembali jadi matahari teman-teman. Matahari ke bawah. Bayangkan 31 masing-masing 2 mensponsor 31 kali 2 ya ada berapa teman-teman? Kembali jadi matahari dan tidak fokus lagi teman-teman. Ya, namun kalau di Greenwood cukup 1 hak usaha ya itu bonusnya unlimited. Kenapa? Karena setiap orang yang Anda sponsori ya itu 50%-nya menjadi hak usaha Anda. Ya, jadi Anda sponsori 100 orang berarti hak usaha Anda menjadi 100 plus 1 dengan Anda. Ya, yang 100 ini Anda kebagian 50%. Ya, luar biasa teman-teman. Ya, nah selanjutnya Anda selalu dan pasti mendapat spillover dari sponsor. Ya, jadi cepat ambil keputusan. Ya, cepat ambil keputusan.
harus cepat karena penambahan spillover placement dari sponsor itu bertambah terus, teman-teman. Itu akan mempengaruhi di bonus pairing kita, ya. Nah, kemudian banyak orang yang gagal, teman-teman, di bisnis MLM. Kenapa? Ya, karena salah cara kerja. Cara kerjanya gimana? Pakai cara sendiri, ya. Selalu mau pakai cara sendiri. Bagaimana cara menjual yang baik dan benar? Ya. Tidak mau, padahal tidak mau belajar hal dasar, teman-teman. Apa hal dasarnya? Yang tadi, teman-teman, yang di awal. 3 prinsip dasar dan 5 langkah sukses. Ya, itu saja hal dasar di Greenwood. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak membangun kebiasaan yang benar. Nah, lagi-lagi pakai cara sendiri, tidak mau lagi belajar hal dasar. Membangun kebiasaan yang benar itu seperti apa? 7 kebiasaan distributor Greenwood, ya. Presentasi minimal 15 kali per bulan, ya. Pakai minimal 2 produk, ya. Selalu menambah daftar nama, ya. Konsultasi dengan upline, ya. Seperti itu, teman-teman. Duplikasi sistem, ya. Itu kebiasaan distributor Greenwood. Selalu hadir di pertemuan. Nah, itu kebiasaan distributor Greenwood. Selalu hadir di pertemuan. Apapun pertemuan yang direferensi oleh sponsor dan upline aktif. Ya. Oke. Next. Jadi jangan tidak usah bikin cara-cara sendiri, teman-teman, ya. Nah, kenapa? Karena di bisnis Greenwood adalah kita membangun jaringan, teman-teman. Kita membangun sebuah kerajaan bisnis, ya. Nah, jadi teman-teman di Greenwood mau berjualan cari omset atau berbisnis membangun aset? Pertanyaannya itu saja, teman-teman, ya. Kalau berjualan mencari omset, apa bedanya, teman-teman, dengan berdagang? Ya, seperti itu. Dan banyak orang yang hanya berjualan mengejar omset biasanya tidak fokus. Hampir semua produk MLM dia jual, ya. Nah, berjualan mencari omset seperti apa, teman-teman? Misal, ya, Anda sendiri harus jual 1000 produk dengan margin keuntungan 10.000 per produk, ya. Jadinya 1000 produk ya dapat keuntungan 10 juta, ya. Kalau Anda jual 1000 produk. Namun kalau Anda tidak jualan, 1000 produknya tidak laku, otomatis Anda tidak akan mendapatkan keuntungan, teman-teman, ya. Nah, bagaimana membangun bisnis dengan sistem, ya, berbisnis membangun aset. Nah, jadi teman-teman, 1000 konsumen, ya, konsumen pintar. Konsumen pintar itu seperti apa? Pak, daripada Bapak beli harga konsumen, mending Bapak join deh jadi member. Dapat potongan harga 15-20%. Ya, oke Pak, baik, saya join. Nah, teman-teman punya jaringan 1000 orang konsumen pintar. Masing-masing belanja satu produk saja. Ya, satu produk setiap bulan dengan margin, anggap bonusnya 10.000 rupiah, ya, per bulan, ya, dari satu produk. Nah, karena distributor teman-teman di jaringan yang 1000 orang itu masing-masing belanja satu produk setiap bulan, teman-teman mendapatkan margin keuntungan 10 juta per bulan. Nah, kalau ada yang tidak belanja di bulan kedua satu orang, masih ada 999 yang belanja satu produk bulan depannya, ya. Jadi 999 kali satu produk. Jadi teman-teman masih bisa mendapat margin keuntungan 9.990.000, teman-teman. Ya, padahal cuma satu orang yang tidak belanja. Bayangkan kalau teman-teman tidak bisa jualan 1000 produk, mau dapat margin keuntungan dari mana? Nah, karena itu di Greenwood itu sebetulnya adalah bagaimana kita membangun aset, ya. Kita belajar membangun aset produktif. Ya, aset produktifnya yang mana? Ya, adalah konsumen-konsumen pintar yang kita arahkan untuk menjadi member dan mereka rutin menjaga kesehatannya. Mereka investasi untuk kesehatannya setiap bulan. Itu adalah aset, teman-teman. Ya, karena bisnis MLM, ya, bisa dikatakan bisnis dan bisa juga tidak. Ya. Bisnis MLM ketika dikatakan bisnis adalah ketika aset kita sudah berjalan. Namun kalau kita join bisnis MLM terus jualan produk, itu bukan bisnis, teman-teman, itu dagang. Ya. Nah, jaringan pun itu bisa dikatakan sebagai aset, bisa juga tidak. Aset yang seperti apa? Aset ketika tercipta omset, teman-teman. Nah, makanya pentingnya sistem. Pentingnya edifikasi, konsultasi, no cross line, duplikasi, jalankan 5 langkah sukses. 7 kebiasaan distributor Greenwood. Agar apa? Agar tercipta aset seperti yang kita mau. Yang ketika kita sudah tidak berjalan, aset kita sudah jadi. Seperti itu, teman-teman.
terbangun dengan sistem. Ya, nah bayangkan kalau teman-teman punya 1.000 masing-masing belanja, ya, omset ada, bonus ada. Bayangkan kalau yang 1.000 itu teman-teman tidak duplikasikan sistem kepada mereka, ya, mereka tidak belanja, omset teman-teman tidak ada, bonusnya juga 0. Itu bukan aset namanya. Ya, semoga ini bisa dipahami teman-teman, ya, karena masih banyak yang salah kaprah, ya, mereka menjalankan bisnis MLM Greenwood, ya, mereka berdagang, ya, seperti itu. Tidak salah teman-teman berdagang, namun harus dikombin, ya, berdagang bangun aset, berdagang itu waduh bonusnya lebih lipat-lipat teman-teman, ya. Oke, next. Nah, ini teman-teman bekerja pintar, nah bekerja biasa, ya. Jadi biasanya kalau orang yang bekerja biasa, ya, mohon maaf di luaran sana, ya. Nah, itu biasanya kejar uang tapi terbatas dengan waktu, ya. Nah, saran saya, ya, sambil bekerja biasa teman-teman mulai bekerja pintar membangun aset. Ya, karena ketika tiba waktunya teman-teman sudah tidak bisa bekerja biasa lagi, asetnya sudah jadi, ya, waktu bisa freedom, uang juga bisa freedom. Seperti itu teman-teman, ya. Oke, next. Baik teman-teman, dari saya, ya, malam hari ini, ya, saya tidak bermaksud menggurui teman-teman, ya. Saya cuma share, ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman lakukan di lapangan. Teman-teman bisa menghadapi penolakan-penolakan yang akan dihadapi dengan prospek-prospek, ya, karena peperangan yang sesungguhnya adalah di lapangan, ya, bukan pada saat meeting seperti ini, ya. Namun saya tetap yakin bahwa teman-teman yang di daerah-daerah tetap berjuang, ya, kita sama-sama bergandengan tangan di J1 System, ya, di mana bisa mewujudkan impian kita, ya, terutama kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, sekian dari saya, ya, sampai ketemu di acara selanjutnya, ya. Oke, salam sehat dari saya, teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan, salam sukses dari saya, tetap perjuangkan apa yang harus diperjuangkan teman-teman, jangan putus, ya, jangan kalah oleh luka selagi masih ada yang diperjuangkan teman-teman. Oke, salam sukses untuk kita semua, saya Febri Edward Harahap dari Kendari, ya, mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Saya kembalikan kepada MC kita malam hari ini Pak Riyadi. Silakan Pak Riyadi, terima kasih.